Kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27-36 dalam terjemahan Firman Allah yang hidup menuliskan, "Dengarlah hai kalian semua, kasihilah musuh-musuh kalian. Berbuat baiklah terhadap orang-orang yang membenci kalian. Berdoalah bagi kebahagiaan orang-orang yang mencercah kalian. Bila ada orang yang menampar pipi kalian, biarkan dia menampar pipi yang satunya lagi. Bila ada orang yang meminta jubah kalian, berikanlah juga baju kalian. Berikan apa yang kalian miliki kepada siapapun yang memintanya. Dan bila barang-barang kalian diambil orang, janganlah berusaha memperolehnya kembali. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan orang. Apakah kalian mengira kalian patut dipuji karena kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian? Orang-orang kafir pun berbuat demikian. Dan jika kalian berbuat baik hanya kepada orang-orang yang baik kepada kalian, apakah keistimewaannya? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kalian meminjamkan uang hanya kepada orang-orang yang sanggup membayar kembali, apa kelebihannya? Orang yang paling jahat sekalipun memberi pinjaman kepada sesamanya, asal dikembalikan. Kasihilah musuh-musuh kalian, berbuat baiklah kepada mereka, pinjami mereka, dan jangan khawatir bahwa mereka tidak akan mengembalikannya. Maka pahala kalian di sorga akan sangat besar, dan kalian akan benar-benar berlaku sebagai anak Allah, karena Dia juga baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang sangat jahat. Hendaklah kalian berkemurahan hati seperti Bapa kalian." Kondisi emosi yang positif tidaklah cukup untuk mempraktekkan prinsip firman di atas. Dibutuhkan kualitas emosi yang ilahi dan bersumber dari Roh Kudus. Bahkan manusia yang paling baik sekalipun tidaklah sanggup untuk melakukan hal tersebut, karena pasti ada batasannya. Bahkan manusia setengah dewa sekalipun, ya ini hanyalah istilahnya saja, tetap ada batasannya. Hanya anak Allah yang sanggup melakukannya, yaitu Yesus Kristus. Ia bahkan mempraktekkan prinsip firman di atas di dalam kondisi yang paling menyakitkan, yaitu ketika Ia di atas kayu salib. Ia tidak membenci orang-orang yang menyalibkan dirinya. Sebaliknya, Dia justru mendoakan mereka, bahkan memberikan nyawanya bagi orang berdosa dan yang tidak tahu berterima kasih. Kasih-Nya tanpa syarat dan tanpa harap kembali. Pertanyaannya, mungkinkah keberadaan kita sebagai orang percaya mempraktekkan prinsip firman di atas? Harus. Lalu bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain mati. Jika kita belum mati, maka sesungguhnya kita masih membawa keberadaan kita sebagai manusia lama, bukan sebagai anak Allah. Tapi jika kita sudah mati, maka kita pun akan dibangkitkan. Sehingga bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kematian seperti apa yang dimaksudkan? Yaitu kematian dari cinta diri sendiri, cinta akan uang dan cinta dunia ini. Selama kita masih mempertahankan hak untuk dihargai, dihormati dan dimengerti, maka kita akan selalu merasa harga diri kita sedang diinjak-injak saat mempraktekkan prinsip firman tersebut. Begitu juga saat kita masih mencintai dunia dan uang, maka hidup kita hanya akan penuh konflik dan bertikai satu sama lain, hanya gara-gara uang dan berbagai keinginan daging yang sedang menguasai hidup kita. Lalu bagaimana caranya untuk mati? Jawabannya ada pada ayat di bawah ini, yaitu dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-11 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan. Jadi, anggaplah tabiat saudara yang lama itu sudah mati dan tidak lagi berada di bawah pengaruh dosa. Hiduplah bagi Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita memang harus men-setting pikiran kita, menganggap bahwa diri kita sudah mati. Tapi tidak boleh berhenti sampai di sana, melainkan kita harus hidup atau secara aktif bertindak, mengikatkan diri atau berasosiasi dengan realita keberadaan Tuhan atau firman sampai kita betul-betul menjadi satu.
Galatia 2 ayat yang ke-20 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus, dan yang hidup bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Sedangkan hidup yang sekarang saya miliki di dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri bagi saya." Semua prinsip firman di atas adalah kehidupan ilahi, bukan sekedar teori belaka. Artinya, untuk mempraktekkan hal tersebut tidak bisa dengan teori, melainkan dibutuhkan Roh Kudus sebagai sumber kehidupan atau kebenaran, damai sejahtera, serta sukacita dalam hidup kita. Kalau hanya sekedar teori, sewaktu praktek menghadapi situasi buruk dan orang-orang yang membenci diri kita, maka kita pasti akan mendapati kegagalan. Niat awalnya ingin tetap ada dalam emosi ilahi, tapi pada kenyataannya justru berbagai emosi negatiflah yang akan terus bermunculan dan mengambil alih kendali hidup kita. Oleh karenanya, dibutuhkan tindakan aktif untuk membangun kesadaran akan pekerjaan firman dan roh dalam hidup kita. Dengan demikian, Roh Kudus yang adalah penolong, menurut Yohanes 14 ayat 15 dan 16, akan menolong kita memanifestasikan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kitab Filipi pasal yang kedua. Itulah sifat ilahi yang kita butuhkan di tengah dunia yang penuh dengan kepahitan dan kejahatan. Itulah awal mula dari pemulihan segala sesuatu. Gelap hanya bisa dikalahkan oleh terang. Kejahatan hanya bisa sirna oleh kasih ilahi. Amin.